Pemberantasan Korupsi di Subianto begitu keras Bukan dugaan korupsi pada proyek itu sudah dilakukan KPK sejak awal 2025. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Virga Saputra. Saya dari Universitas Teknologi Sumbawa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi angkatan 2025. Udah. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja. Udah mulai ya. Halo semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu korupsi. Nah, secara sederhana, korupsi itu adalah penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi dan atau kelompok. Nah, di sini saya ada satu contoh kasus korupsi di Indonesia, yaitu korupsi di gerbang maritim. Nah, penjelasannya itu ada di video berikut ya, kawan-kawan. Di video berikut. Polemik persoalan pagar laut terus bergulir. Usai dilakukan pembongkaran, kini pemilik dan pihak yang bertanggung jawab atas perizinan pagar laut terus diusut. Bahkan kini muncul adanya dugaan korupsi dalam pembuatan 263 sertifikat hak milik atau hak guna bangunan pagar laut ilegal tersebut. Salah satunya laporan aduan dugaan korupsi sertifikat pagar laut yang dilayangkan Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi ke KPK. Boyamin mengaku laporan tersebut didasari atas pernyataan Menteri ATR BPN Nusron terkait adanya dugaan cacat formil bahkan material dalam pembuatan sertifikat tersebut. Ini artinya ada dugaan pemalsuan letter C, letter D hingga warkah menyangkut dokumen sertifikat tersebut. Boyamin juga menyebut dua mantan Menteri ATR BPN sebelum era Kabinet Merah Putih turut bertanggung jawab dalam perizinan surat keputusan sertifikat tersebut. Surat keputusan yang mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya ada dua menteri. Yang jelas bukan Pak bukan Pak Nusron Wahid. Nah, artinya yang menteri awal itu menandatangani sekitar 90% dari 200 sekian tadi. Yang 10% menteri setelahnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menerima statement pemerintah yang akan secara tegas membatalkan sertifikat HGB pagar laut ilegal tersebut. Kemudian ada yang dilakukan yang isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintahan Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Sementara pihak Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut ilegal. Lalu akankah pihak yang bertanggung jawab terhadap dampak kerugian akibat pembangunan pagar laut ilegal tersebut juga akan segera diusut tuntas?